Pada awal Agustus 2025, sebuah ledakan besar terjadi di Orlivka, Ukraina. Targetnya adalah fasilitas gas penting, hanya beberapa kilometer dari perbatasan Rumania, yang berarti sangat dekat dengan NATO. Serangan ini terekam oleh warga sipil dari seberang sungai Danube. Pertanyaannya muncul, mengapa fasilitas ini tidak dilindungi? Apa yang ingin disampaikan Rusia? Dan apakah ini sekadar kelemahan militer Ukraina atau justru sinyal ke arah yang lebih luas? Fasilitas gas yang diserang terletak di Orlivka, wilayah barat daya Ukraina, yang berbatasan langsung dengan Rumania. Data lapangan menunjukkan bahwa serangan dilakukan menggunakan drone kamikaze dan rudal balistik Iskander-M. Ledakan yang terjadi tergolong besar, terlihat jelas dari sisi perbatasan Rumania dan berdampak pada distribusi energi di kawasan tersebut. Sumber-sumber intelijen barat mengonfirmasi bahwa Rusia kemungkinan besar menjalankan serangan kombinasi, dimulai dengan drone sebagai pengalih, kemudian diikuti rudal balistik untuk menyerang target utama. Fasilitas tersebut bukan objek sembarangan. Ini adalah bagian dari infrastruktur energi yang mendukung distribusi regional Ukraina. Serangan terhadapnya memiliki dampak strategis dan simbolik. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa fasilitas yang penting ini tidak dijaga dengan pertahanan udara? Jawabannya terkait dengan beban sistem pertahanan Ukraina. Ukraina saat ini harus melindungi berbagai objek strategis di seluruh wilayah negara, mulai dari pangkalan udara, sistem transportasi militer, pembangkit listrik, hingga gudang amunisi. Dengan luas wilayah dan intensitas serangan dari Rusia, sumber daya pertahanan yang dimiliki Ukraina sangat terbatas. Selain itu, lokasi Orlivka yang berdekatan dengan Rumania, anggota NATO, mungkin dianggap relatif aman oleh perencana militer Ukraina. Asumsinya, Rusia tidak akan mengambil risiko menyerang area yang terlalu dekat dengan wilayah NATO. Namun, serangan ini justru menunjukkan bahwa Rusia siap mengambil risiko tersebut selama masih dalam batas wilayah Ukraina. Rusia tidak hanya mengandalkan kekuatan destruktif, tapi juga pendekatan teknis dan berlapis. Mereka menggunakan drone kamikaze murah untuk membingungkan radar, memancing tembakan pertahanan, dan menilai respon militer Ukraina. Setelah sistem pertahanan dipaksa bereaksi, barulah diluncurkan rudal Iskander-M yang memiliki kecepatan tinggi dan daya rusak besar. Pendekatan ini cukup efektif dalam mengatasi keterbatasan pertahanan udara Ukraina, terutama di area yang bukan prioritas utama. Serangan ke Orlivka bukan sekadar menghancurkan satu fasilitas energi. Ini juga bisa dibaca sebagai pesan politik dan militer. Pertama, kepada Ukraina, bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Kedua, kepada NATO, bahwa Rusia bisa menyerang dekat dengan perbatasan aliansi tanpa langsung melanggar garis resmi. Ini semacam uji batas. Rusia tidak menembakkan rudal ke wilayah NATO, tapi mendekati titik di mana kesalahan teknis sekecil apapun bisa memicu insiden internasional. Dengan kata lain, ini adalah demonstrasi kemampuan dan kesiapan tanpa harus memprovokasi secara langsung. Beberapa analis menyebut bahwa
Serangan ini juga bisa dianggap sebagai bentuk tekanan tidak langsung terhadap NATO. Tujuannya bukan untuk memicu perang terbuka, tapi mengukur seberapa jauh Rusia bisa bergerak tanpa respons langsung dari Barat. Selama ini, NATO telah berulang kali menyatakan dukungan pada Ukraina, namun tetap menahan diri untuk tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dan selama Rusia tidak menyerang wilayah anggota NATO, posisi itu tampaknya tidak akan berubah. Serangan ini berada di wilayah abu-abu, bukan pelanggaran, tapi mendekati garis sensitif. Bagi Ukraina, serangan ke Orlivka adalah pengingat bahwa ketergantungan pada bantuan militer asing sangat tinggi. Jumlah sistem pertahanan udara tidak cukup untuk melindungi semua objek penting. Akibatnya, beberapa wilayah memang harus dikorbankan. Serangan ke infrastruktur energi juga mengindikasikan bahwa Rusia mulai fokus ke sektor yang akan berdampak pada musim dingin mendatang, mirip seperti pola serangan tahun-tahun sebelumnya. Jika serangan ini menjadi tren, maka fasilitas-fasilitas energi lainnya di wilayah barat dan selatan Ukraina kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Serangan ke Orlivka membawa 3 pesan utama. Pertama, bahwa Ukraina masih menghadapi keterbatasan serius dalam mempertahankan wilayahnya. Kedua, bahwa Rusia siap mengambil risiko lebih besar, bahkan jika serangan dilakukan dekat sekali dengan NATO. Dan ketiga, bahwa jalur komunikasi antara perang Ukraina dan keamanan Eropa semakin pendek. Dalam perang modern, serangan militer bukan hanya soal menghancurkan target, tapi juga soal mengirimkan sinyal. Dan sinyal dari Orlivka telah sampai ke pintu perbatasan Eropa. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.